Perkenalkan, saya Rami Arianto dengan NIM 2008 1030 1186. Saya Rahmanul Aini dengan NIM 2008 1030 1182 kelas M. Nama saya Nadia Natasha Siaan dengan NIM 2008 1030 1187. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ferdian Ahmad Prasetyo dengan NIM 200810 30 1167. Perkenalkan, nama saya Vicky Chandra Kirana dengan NIM 2008 10 30 1165. Saya anggota dari kelompok 5 akan membuka materi pada kali ini. Itu Microvisio itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat diagram dan flowchart. Aplikasi ini menyediakan banyak fasilitas untuk membuat diagram dan flowchart untuk menggambarkan informasi dan sistem. Dari penjelasan dalam bentuk teks menjadi bentuk dengan gambar disertai penjelasan dengan singkat. Visio dapat menghasilkan diagram dan flowchart mulai dari yang sampai yang kompleks. Anda hanya perlu menambahkan set ke halaman kerja. Visio mampu menyederhanakan informasi yang rumit dengan diagram yang profesional yang bisa Anda lihat buat dalam beberapa klik. Pengaplikasian dari flowchart contohnya dalam sebuah program akuntansi menunjukkan untuk membantu pembuatan neraca keuangan sudah memiliki alurnya sendiri. Semisal mulai dari input penjualan, input pengeluaran, perhitungan laba rugi, perhitungan modal. Lalu outputnya adalah neraca keuangan bila tidak dibuat sebuah flowchart dalam pembuatan aplikasi tersebut, maka bisa saja ada proses yang terlewat sehingga aplikasi tersebut tidak dapat bekerja secara dinamis dan juga optimal. Nah, ini adalah berikut contoh pembuatan flowchart produksinya. Kelompok kami akan menjelaskan tentang flowchart siklus produksi yang terdiri dari bagian produksi, bagian gudang, bagian akuntansi, dan manajer. Saya di sini akan menjelaskan pada bagian produksi. Sesuai dengan soal, yang pertama yaitu bagian produksi menerima surat order pembelian dari pelanggan, lalu membuat surat permintaan bahan baku untuk diberikan kepada bagian gudang. Pada proses awal flowchart, yakni menggunakan simbol start atau ini. Jadi di sini start ini diasumsikan sebagai nomor 1, lalu untuk nomor 2 pada bagian gudang, yang ketiga pada bagian produksi, yang keempat untuk bagian akuntansi, lalu yang terakhir manajer nomor 5. Sesuai soal, bagian produksi ini akan membuat surat permintaan bahan baku menggunakan simbol proses. Setelah melakukan proses ini, yang akan menghasilkan dokumen berupa surat permintaan bahan baku, yakni terdiri dari 2 rangkap. Setelah itu, dokumen ini akan diberikan kepada bagian gudang dan juga bagian akuntansi. Bagian gudang di sini diberi keterangan nomor 2, lalu bagian akuntansi diberi keterangan nomor 4. Setelah itu, setelah bagian gudang ini telah melewati beberapa proses yang akan menghasilkan surat pengeluaran bahan baku, lalu surat pengeluaran bahan baku dari bagian gudang ini akan diberikan kepada bagian produksi berupa dokumen. Surat pengeluaran bahan baku pengeluaran.
karena ini berasal dari bagian gudang, maka diberi simbol dengan keterangan nomor 2. Jadi bagian gudang ini saat mengirim surat ini juga disertai pengiriman bahan baku untuk melakukan proses produksi. Jadi diberi keterangan seperti ini. Lalu selanjutnya, bagian produksi menuju ruang produksi dan mengimbau karyawan untuk melakukan proses produksi, jadi menggunakan operasi manual. Melakukan proses produksi. Setelah bagian produksi ini telah melakukan proses produksi, maka langkah yang selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Dalam proses membuat laporan keuangan ini akan menghasilkan sebuah dokumen, yakni kartu jam kerja dan kartu harga pokok. Kartu jam kerja berupa 2 rangkap. Jam kerja, lalu ada kartu harga pokok. Maksud dari kartu harga pokok sendiri yaitu sebuah laporan penggunaan bahan baku. Lalu biaya tenaga kerja langsung ini yang menghasilkan dokumen kartu jam kerja. Soal selanjutnya, setelah itu bagian produksi akan memberikan salinan kartu jam kerja karyawan dan kartu harga pokok ke bagian akuntansi. Karena masing-masing dua, lalu masing-masing ini akan diberikan kepada bagian akuntansi. Jadi akan diberi keterangan nomor 4. Nomor 4. Ini juga nomor 4. Setelah itu bagian produksi melakukan pengarsipan kartu harga pokok dan kartu jam kerja. Dengan simbol arsip ini. Lalu diberi konektor untuk menyambungkan. Ini diberikan kepada bagian akuntansi, diberikan kepada bagian gudang. Surat pengeluaran buku ini berasal dari bagian gudang. Lalu setelah itu melakukan proses produksi. Setelah melakukan proses produksi, membuat laporan keuangan. Kartu jam kerja diberikan kepada bagian akuntansi. Kartu harga pokok juga. Yang terakhir, bagian produksi melakukan pengarsipan dokumen tersebut. Jadi ini wajah pada bagian produksi. Sekian, terima kasih. Pada bagian lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian gudang, di mana setelah bagian gudang menerima surat permintaan bahan baku, surat tersebut nantinya akan dikembalikan lagi ke bagian produksi. Nah, di situ bagian gudang sudah melakukan pengecekan persediaan.
dan juga sudah membuat surat pengeluaran bahan baku. Setelah itu, bagian gudang kemudian akan mengirim surat pengeluaran barang serta bahan baku kepada bagian produksi. Setelah itu, bagian gudang memberikan salinan pengeluaran bahan baku, memberikan konfirmasi kepada bagian produksi juga. Di sini bagian gudang sudah memberikan bahan baku ke bagian produksi untuk pembuatan produknya. Nah, kemudian masuk ke dimana setelah bagian gudang memberikan surat beserta bahan baku tersebut ke bagian produksi. Di sini bagian produksi pun kemudian akan melakukan pengecekan. Di sini bagian produksi kemudian melakukan proses produksi untuk membuat laporan keuangan dan juga untuk membuat laporan penggunaan bahan baku berupa kartu harga pokok dan biaya tenaga kerja langsung. Di sini tuh berwujud kartu jam kerja karyawan. Selanjutnya bagian akuntansi. Setelah masuk ke bagian produksi, kemudian bagian produksi menginformasikan ke bagian akuntansi dengan memberikan salinan surat pengeluaran barang, kartu jam kerja karyawan, dan kartu harga pokok ke bagian akuntansi. Dan dilanjutkan bagian produksi di sini melakukan pengarsipan kartu harga pokok, di mana setelah menerima salinan dokumen tadi dari bagian produksi, bagian akuntansi melakukan penghitungan biaya dan produksi per unitnya. Dan dilanjutkan bagian akuntansi membuat laporan harga pokok produksi yang nantinya akan diserahkan kepada pihak manajer. Setelah bagian akuntansi tersebut selesai memuat laporan harga pokok produksinya, bagian akuntansi menyerahkan laporan harga pokok produksi tersebut kepada manajer. Nah, setelah mengetahui harga pokok produksi dari bagian akuntansi yang tadi, manajer akan membuat suatu margin penjualan serta akan menentukan harga jual barang per unit. Di sini manajer membuat dokumen terkait dengan harga jual per unit sebanyak 3 rangkap, yang dimana nanti dokumen aslinya akan diserahkan kepada bagian akuntansi, dan nanti bagian akuntansi akan mengarsipkan dokumen asli tersebut yang mengenai harga jual per unit ini. Di sini juga peran seorang manajer. Di sini peran seorang manajer juga mengarsipkan 2 salinan dokumen tersebut yang menyangkut dengan harga jual per unit. Informasi murah dan terperinci. Sisio.